Kita masuk ke pertemuan kedua, masih materi perkembangbiakan generatif atau kawin atau seksual pada tumbuhan. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 2, menjelaskan perkembangbiakan generatif tumbuhan. Baik, di sini ada gambar proses perkembangbiakan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik. Serbuk sari jatuh di kepala putik dan kemudian turun sampai ke sperm nukleus. Yaitu di situ ada sel telur. Serbuk sari tersebut bertemu dengan sel telur, maka terjadilah pembuahan. Pertemuan serbuk sari dengan sel telur yang disebut dengan pembuahan. Pembuahan ganda. Yang pertama, inti generatif 1 tambah sel telur akan menghasilkan zigot atau calon individu baru. Yang kedua, inti generatif 2 tambah inti kandung lembaga menghasilkan endosperm atau cadangan makanan. Hasil perkembangbiakan generatif tumbuhan ada dua. Satu, sifatnya adalah kombinasi dari kedua induknya. Yang kedua, bisa dikatakan tidak sama persis seperti induknya. Yang ketiga, jenis-jenis penyerbukan. Penyerbukan ada 4. 1, penyerbukan sendiri. 2, penyerbukan tetangga. 3, penyerbukan silang. 4, penyerbukan pastar. Penyerbukan sendiri yaitu jatuhnya serbuk sari di kepala putik bunga. Masih bunga itu sendiri. Masih di kepala putik bunga itu sendiri. Sedangkan penyerbukan tetangga, serbuk sari satu bunga jatuh di kepala putik bunga lain, tapi masih satu tumbuhan. Nah, bisa kamu lihat gambar. Bunga itu masih dalam satu tangkai. Dalam satu tangkai ada 2 bunga. Maka bunga tersebut, serbuk sari yang satu bunga itu jatuh di kepala putik bunga lain. Masih satu tumbuhan. Penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain. Jatuh di kepala putik bunga lain, yang mana tumbuhan tersebut masih satu jenis. Ya, masih satu jenis. Yang misalnya bunga tersebut ada di pohon yang lain dan bunga tersebut ada di pohon yang satu yang lain. Bunga serbuk sarinya itu jatuh di kepala putik bunga yang lain, tapi sudah berbeda tumbuhan, masih satu jenis. Yang berikut, penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar itu serbuk sari bunga yang suatu bunga jatuh ke bunga yang lain, tapi beda varietas, beda jenis. Penyerbukan bastar ini menghasilkan individu baru atau spesies baru, varietas baru. Nah, yang berikut, bagaimana serbuk sari jatuh di atas kepala putik? Ada beberapa cara. Yang pertama, dengan angin, disebut dengan anemogami. Baru dengan serangga atau hewan, itu zoidogami. Dengan air, hidrogami. Penyerbukan dibantu oleh manusia disebut
androgami. Ciri-ciri bunga yang diserbukan oleh serangga. 1, mahkotanya besar. Nah, boleh anak-anak kami lihat pada gambar. Yang kedua, mahkota berwarna. Dia mencolok, warnanya sangat merah seperti bunga mawar berduri. Yang berikut menghasilkan bau yang khas. Terakhir, menghasilkan nektar atau madu. Sehingga serangga dapat datang ke bunga tersebut untuk mengambil madu. Ketika serangga tersebut hinggap di bunga tersebut, serbuk sari yang ada di bunga itu melekat di bagian tubuh serangga tersebut. Ciri bunga yang diserbukan oleh angin. Yang pertama, serbuk sari banyak, kecil, ringan. Yang kedua, kepala sari besar. Yang ketiga, tangkai sari panjang. Yang keempat, kepala putih berbulu dan terentang keluar dari bunga. Yang kelima, mahkota kecil atau tidak punya mahkota. Dapat dilihat seperti pada gambar. Nah, ini yang dibantu oleh angin. Nah, serbuk sarinya bisa terbang karena ringan. Demikianlah pembelajaran kita sebagai tugas anak-anak kami, yaitu membuat contoh penyerbukan sendiri. Apa tanamannya? Penyerbukan tetangga contohnya, penyerbukan silang, penyerbukan pastar, dan mencari soal yang kedua, mencari contoh penyerbukan yang dibantu oleh angin. Bunga apa, tanamannya apa, penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Ya. Baru dibantu oleh manusia. Ya. Demikianlah kepada anak-anak kami supaya selalu jaga kesehatan dan jaga kebersihan agar kita terhindar dari COVID-19. Semangat, semangat, semangat.